Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tahrumu as-sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Faslun utawi kiku fasal ibaratnya fasal tahrumu haram apa as-sholatu sholat haram gitu ya. Ada sholat itu diharamkan. Terus ya daripada susah payah sholat dan mendapat hukum haram ya, yang penting kan nggak usah. Di sini maksudnya dijelaskan biar tidak terjadi, biar tahu, biar tidak melakukan sholat pada waktu-waktu yang ditentukan nanti. Haram melakukan sholat alati laisa kang ora ono alati laisa kang ora ono iku laha kedue alati ya sholat laisa kang ora ono iku laha kedue alati apa sababun sebab, enggak ada sebab apapun mutaqaddimun kang anding ini, tidak ada sebab-sebab sebelumnya, tahu-tahu pokoknya sholat gitu aja, itu haram. Wala muqarirun lan ora kang ambarengi, kalau yang menyertai nggak apa-apa. Fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Jadi tanpa adanya sebab sholat itu diharamkan pada 5 waktu ini nanti. Kalau ada sebab ya nggak apa-apa, gerhana atau apa ya. Oke, inda tulu'is syamsi rupane ing dalem nalikane metune srengenge, tanpa adanya sebab ketika keluarnya terbitnya matahari sholat itu haram. Hatta tartafiha sehingga munggah apa syamsu qadra rumhin ing dalam kira-kirane sak tombak. Ditunggulah sampai kira-kira naik dalam penglihatannya itu naiknya kira-kira 1 tombak. 1 tombak itu ya 2 meteran lah kurang lebih. Tapi 2 meter dalam batas mata memandang, bukan 2 meternya asli ya. Enggak bisa ngukur gitu. Wa indal istiwa ilan ing dalem nalikane waktu istiwa, waktu beduk cara Jawane, matahari tepat berada di atas, itu namanya waktu istiwa. Itu haram sholat. Fi ghairi yaumil jumati ing dalem liyane dina Jumat, kecuali pada hari Jumat itu kan ada sholat qabliyah, sholat tahiyat. Reso yo. Buka no. Buka. Hatta tanzula sehingga lingsir apa samsu. Ditunggulah sampai lingsir. Wa indal isfirari lan ing dalem nalikane kuning-kuninge sorote srengenge. Hatta taghruba sehingga surup apa samsu. Pada waktu sore matahari masih terlihat kuning-kuning atau kekuningan, itu ditunggulah sampai hilang. Karena ketika waktu itu haram waktunya, haram mengerjakan sholat. Wa ba'da sholati subhi lan ing dalem sawise sholat subuh, makanya tidak ada ba'diyah subuh, itu enggak ada. Setelah sholat subuh itu haram. Hatta tatlunga
sehingga metu apa asyamsu srengenge. Ditunggulah sampai keluarnya matahari. Ya tadi qadra rumhin tadi. Wa ba'da sholatil asyri hatta taghruba, ini sama halnya dengan hatta taghruba ini tadi. Makanya enggak ada sholat ba'diyah asyar. Faslun taiki iku fasal ibaratnya fasal saktatu sholati, utai pro menenge sholat. Nah, sholat itu kan enggak terus membaca, ada kalanya berdiam, diam enggak membaca apa. Lah, diamnya ketika sholat itu di sini dihitung. Iku sitatun ada 6. Iku sitatun 6. Nah, diamnya itu ya dikira-kira. Ya mungkin kira-kira seperti tumak ninah. Tumak ninah itu kira-kira bacaan subhanallah. Apa saja 6 itu baina takbiratul ikhrami ing dalem antarane takbiratul ikhram. Rupane ing dalem antarane takbiratul ikhram wa donga il iftitahi lan donga iftitah. Setelah membaca donga, setelah takbiratul ikhram Allahu Akbar, itu sebelum membaca donga iftitah kabirau itu diam dulu. Jangan langsung Allahu Akbar kabirau. Nah, itu kan enggak ada jedanya. Harus apa? Dijeda, dikasih jeda, diam dulu baru berdoa iftitah. Wa baina donga iftitah lan ing dalem antarané donga iftitah wa ta'awudzi lan ta'awud. Wa baina Fatihati wa ta'awudzi. Wa bainal Fatihati lan ing dalem antarané maca Fatihah wa ta'awudzi lan ta'awud. Wa baina akhir Fatihati lan ing dalem antarané akhir Fatihah wa amina lan maca amin. Setelah iftitah kemudian membaca ta'awud, mulai baca surat Al-Fatihah itu ya dikasih jeda, jangan langsung gitu aja. Itu menunjukkan biar bacaannya itu sendiri-sendiri. Ini bacaan yang sunnah, ini bacaan yang wajib, itu biar terpisah. Tujuannya seperti itu. Wa baina amina lan ing dalem antarane maca amin wasurati lan surat. Setelah amin kan membaca surat, itu dikasih jeda, jangan langsung. Wa baina surati lan ing dalem antarane surat wa ruku'i lan ruku'. Setelah selesai baca surat, diam dulu. Baru ruku'. Berapa tadi? Ada 6. Antara takbir wal iftitah, iftitah wa ta'awud, ta'awud wal Fatihah, terus wal Fatihah wal amin, benal amin, wal amin wa surat terus waruku 6. Faslun taikiku fasal, ibaratnya fasal al arkanu utai pira-pira rukun alati yo arkan talazamu kang wajib fiha ing dalam alati apa atumakninatu tumakninah utawa anteng iku arbangun papat. Jadi rukun-rukun yang di situ wajib diwajibkan tumakninah, yang di dalam rukun tadi wajib tumakninah itu ada 4. Apa saja yaitu? Sebelumnya kan sudah dijelaskan pada rukun-rukunnya sholat. Nah, di sini dihitung lagi. Nah, di sini dihitung. Maksudnya dihitung itu biar mudah untuk mengingat gitu loh. Nah, kalau dihitung kan mudah diingat. Maksudnya rukun yang harus ada tumakninah itu ada 4. Nah, ar-ruku'u rupane ruku' 1, wal i'tidalu lan i'tidal 2, was sujudu lan sujud 3, wal julusu lan julus. Nah,
4, 1, 2, 3, 4. Baina sajadata ini dalam antaranya sujud loro. Nah, kalau selain itu kan otomatis lama itu, berdiri lama, duduk tasahud lama, itu kan nggak perlu tumakninah pun udah otomatis itu. Atumakninatu, terus tadi mungkin belum jelas tumakninah itu seperti apa tuh, bagaimana atau caranya, ukurannya seberapa. Atumakninatu ta tumakninah hiya tumakninah iku sukunun meneng. Tumakninah itu diam mas, tumakninah itu diam. Ba'da harokatin ing dalam sause obah. Jadi ketika setelah bergerak kemudian diam itu namanya tumakninah. Bihaitsu yastaqiru kelawan sekirane tetep apa kulo udwin saben-saben anggota tetep fi mahallahu ing dalem panggonane udwun. Bi qadri subhanallahi kelawan kira-kirane maca subhanallah. Sampai dikira-kira anggota yang bergerak tadi tetap dalam keadaan diam, itu kira-kira lamanya kira-kira membaca subhanallah. Enggak lama toh subhanallah. Jadi ya dikira-kira ketika sholat tarawih itu ya ini ukurannya ini subhanallah, subhanallah. Ketika rukuk, sujud, julus, i'tidal itu ya ini dibaca kira-kira subhanallah, baru bergerak lagi. Jangan terusan nggak ada tumakninahnya. Capek-capek tarawih nggak tahu aturannya, nggak tahu syarat rukunnya, nggak dapat apa-apa, kan capek akhirnya. Nggak lama subhanallah diukur. Ini pakai tumakninah ini ya sudah lumayan cepet toh. Kira-kira 7 menit ya 10 menit lebih lah, 15 menitan, 15 menit sampai 20 menit itu selesai, bisa selesai. Kalau yang 7 menit itu nggak tahu saya tumakninahnya seperti apa itu, wallahu alam. Faslun tawikiku fasal. Faslun tawikiku fasal ibaratnya fasal asbabus sujudi sahwi. Asbabu sujudi sahwi utawi pira-pira sebabe sujud sahwi. Utawi pira-pira sebabe sujud sahwi iku arbaatun 4. Dalam sholat kan ada istilah sujud sahwi, sujud karena lupa. Nah terus lupa yang kemudian disunatkan sujud sahwi itu yang dilupakan apa saja, maksudnya seperti itu. Itu ada 4 yang menyebabkan ketika lupa tidak mengerjakan suatu apa itu fi'liyahnya sholat atau rukunnya sholat, rukun-rukunnya sholat. Itu ada 4. Bukan rukun yang ditinggal, tapi sunnah. Maaf, yang ditinggalkan bukan rukun tapi sunnah. Jadi yang menyebabkan disunatkannya sujud sahwi itu ada 4, meninggalkan sunat yang banyaknya ada 4. Al awalu tae kang kawitan,
Al awalu ta kang kawitan iku tarku ba'din ninggalake sunat ba'dun, berarti sunat abad. Min ab'adi sholati kang tetep saking pira-pira sunat ba'dine utawa sunat ab'adi sunat au ba'dil ba'di utawa sak wenehe sunat ba'di. Yaitu meninggalkan sunat ab'ad. Setelah selesai itu disunatkan, sebelum selesai setelah membaca tasyahud, sebelum salam itu disunatkan sujud sahwi. Terus sunat abngatnya sholat itu apa saja, itu di atas sudah dijelaskan. Seperti doa kunut, terus tahiyat awal, tasyahud awal itu kan sunat. Asanu tae kang kaping pindho, asanu tae kang kaping pindho iku fi'luma nglakoni barang. Iku fi'luma nglakoni barang yubtilu kang batalake salat. Apa ngamduhu anjarake ma utawa menyengaja ma. Jadi ketika disengaja itu membatalkan sholat, tapi ketika itu dia tidak sengaja. Karena tidak sengaja sholatnya enggak batal, tapi cukup diganti disunatkan dengan sujud sahwi. Wala yubtilu lan ora batalake sholat apa sahwuhu laline ma. Idza fa'alahu nalitaskalane nglakoni sapa wong ing ma nasian halih lali. Lupa, nek sengaja batal, lek lupa enggak batal. Seperti bergerak 3 kali. Asalisu tae kang kaping 3 iku naqlu ruknin ngelih rukun. Kauliyen kang bangsa pengucap ila ghairi mahalihi maring liyane panggonane rukun. Maring panggonane rukun. Memindah rukun qauliyin pengucap rukun yang qauli apa saja, Fatihah, terus tasyahud, baca sholawat, salam, ketika berdiri wayahe baca Fatihah, baca tasyahud, itu ya disunatkan sujud sahwi. Ya intinya faktornya karena lupa tadi lo nasian. Kalau enggak lupa enggak mungkin namanya orang. Masa enggak lupa kok. Kalau disengaja ya yubtilu tadi batal. Ketika tasyahud baca Fatihah itu sering terjadi lupa. Kalau terjadi seperti itu ya disunatkan sujud sahwi. Ar-rabi'u ta kang kaping 4 iku ruknin nibakake rukun fi'liyin kang bangsa penggawe manga ihtimali ziyadati ing dalem sartane mempere nambahi rukun. Sartane mempere nambahi rukun. Jadi meletakkan rukun fi'li, rukun yang berupa pekerjaan sholat, gerakan berarti. Beserta itu menyerupai tambahan. Jadi ketika dia melakukan atau mengerjakan rukun fi'li itu seakan-akan disertai tambahan, ditambahi, ada tambahan. Seharusnya enggak terus ihtimal ziyadah, menyerupai, memper. Itu juga disunatkan sujud sahwi.
Yo faktornya karena lupa, makanya disunatkan sujud sahwi. Mengakui bahwa lupa dan bacaannya pun subhanallah la yanamu wa la yashu. Yang tidak lupa itu hanyalah Allah Maha Suci, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Faslun abadu sholati, tadi kan dijelaskan ketika meninggalkan sunat abad itu disunatkan sujud sahwi. Lah, ternyata di sini dijelaskan lagi sunat abadnya sholat itu di sini diterangkan. Di samping itu di kajian sebelum-sebelumnya itu juga sudah dijelaskan pada kitab Mabadi Fikih. Itu juga dijelaskan. Abadu sholati utawi pira-pira sunat ba'dine sholat iku sab'atun pitu at-tasahud rupane tasahud al-awal kang awal, meninggalkan tasahud awal sunat sujud sahwi, wa qudu lan lungguhe tasahud awal. Ya mungkin saja duduk tapi diam, lupa mikir apa gitu, enggak baca tasahud, itu juga disunatkan sujud sahwi. Atau semuanya ketika setelah rakaat kedua bablas berdiri lagi. Kalau sudah berdiri ya sudah, nggak usah duduk karena itu sunnah abngat. Tapi setelahnya disunatkan sujud sahwi. Kalau kejadian seperti itu otomatis meninggalkan kedua-duanya, ya duduknya ya tasahudnya. Tapi kalau yang ditinggalkan tasahudnya itu masih kemungkinan dia sudah duduk tapi lupa nggak membaca tasahud. Wa sholatu lan maca sholawat ngalan Nabi ngatasé Gusti Kanjeng Nabi, tidak membaca sholawat. Fihi ing dalam tasahud awal, membaca tasahud tapi enggak membaca sholawat itu juga disunatkan sujud sahwi. Neng itu kejadiannya di tasahud awal, bukan di tasahud tsani, yang itu menjadi rukun keseluruhannya. Duduknya rukun, bacaannya tasahud rukun, sholawatnya juga rukun. Washolatu ngalal ali lan maca shalawat ing atase keluargane Nabi bitasahudin dalam bitasahudin dalam tasawuf al akhir kang akhir. Kalau di kejadian di tasawuf akhir itu yang lupa membaca sholawat utawa ya sholawat ngalal ali keluarganya wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad itu enggak kebaca, itu juga disunatkan sujud sahwi. Itu di tasawuf akhir. Wal kunutu lan doa kunut, wa sholatu lan maca sholawat, wa salamu lan salam ngaran Nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad bi dalam kunut. Membaca kunut ditinggalkan, bacaan kunut ditinggalkan keseluruhan. Nah, itu juga disunahkan sujud sahwi, atau yang ditinggalkan bacaan sholawatnya atas Kanjeng Nabi, keluarga dan sahabatnya. Membaca kunut tapi lupa enggak membaca sholawat, itu juga disunahkan sujud sahwi. Faslun wallahu alam bisawab. Sampai di sini kita lanjut ke bagian berikutnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.